Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi saya Secep. Saya akan ngebahas film alur dari Wibu. Ya, dimulai dari sekian pertama ini ya ada siluman yang akan menghantui seorang siswi dan siswi ini langsung minta doa kepada dewanya yaitu Dewa Yato. Dan Dewa Yato datang dengan sangat semangat. Langsung saja Dewa Yato untuk memanggil arwah sucinya dan dia berubah menjadi senjata yang sangat kuat dan Dewa Yato ini langsung masuk ke dalam siluman itu. Kemudian dia berhasil menyayat-nyayat itu si siluman. Nah, setelah berhasil mengalahkan siluman tersebut, ternyata arwah sucinya dia malah ingin kabur dan akhirnya dia nggak sudi lagi bersama tinggal dewa yang miskin, dia akhirnya memutuskan untuk pergi. Nah, si Dewa Yato ini terus mencari pelanggannya, ya. Jadi digambarkan dalam Wibu ini Dewa Yato ini dewa yang sangat miskin ya. Dia tidak mempunyai kuil dan dewa tidak terkena amat gitu kan. Jadi dia itu melayani yang memanggilnya aja gitu. Nah, di sini dia sedang ditugaskan untuk mencari kucing. Nah, dia ketemu dengan seseorang wanita, Hiyori namanya. Padahal si Yato ini gak dilihat ya, tapi si Yori malah bisa ngelihatnya. Kemudian si Yori malah mau menyelamatkan Yato yang akan ditabrak oleh mobil. Sebetulnya ini nggak perlu ya, tapi karena si Yori ini melihat si Yato, akhirnya dia menyelamatkan si Yato. Nah, di sini si Yato, maaf, si Yato itu diselamatin ya, dan si Yori malah masuk rumah sakit karena terbentur dengan mobil sedikit ya, jadi nggak parah-parah amat. Nah, si Yori ini emang ternyata kaya banget ya, bapak ibunya dokter. Nah, si Yori atas kejadian tadi ternyata arwahnya bisa keluar masuk. Nah, di sini Yori ini bisa merasakan siluman-siluman yang ada di sana. Nah, si Yuri kaget dong, dikagetin sama si Yato seperti itu, dan akhirnya dia menjelaskan. Nah, dia itu pertama kali ya diselamatin sama si manusia. Nah, dia ngejelasin semuanya tentang kejadian itu. Nah, si Yato ini ya ingin cita-citanya itu pengen jadi dewa yang kaya gitu kan, tapi ya belum kesampaian aja. Nah, setelah bercerita si Yato itu langsung pergi dan si Yori kembali lagi ke si Yori ya. Nah, si Yori ini sedang ujian di sekolahnya. Tapi dia itu penasaran kan dengan kejadian yang kemarin, ya udah dia untuk memutuskan untuk mencari kucing yang dicari sama si Yato. Nah, si Yori ini terus saja mencari-cari kucing-kucing itu, tapi tidak ketemu. Akhirnya si Yori juga malah diganggu lagi sama siluman. Kebetulan si Yato ini sudah menemukan kucingnya, tapi si kucing juga digangguin sama siluman dan ternyata di sini si Yato langsung saja diserbu sama siluman katak yang menakut-nakuti kucing tersebut. Oke, si Yato lari-lari saja, tapi apa yang terjadi? Ternyata si Yato ini malah diselamatkan sama si Yori lagi. Lagi-lagi si Yato diselamatkan sama manusia, yaitu si Yori. Nah, ini kalian lihat ya, si Yori ini ada ekornya, karena dia itu kan emang arwah ya manusia, masih hidup. Nah, di sini si Yori ini sangat mengagumi dengan sosok pegulat di sana ya, di universe sana, dan dia mempraktekannya. Jangan sebet. Nah, akhirnya dia berhasil tuh menendang si siluman kodok. Nah, di sini dia sangat kegirangan kan, berhasil juga kan. Gitu. Tapi si Yato malah ngajak si Hiyori untuk kabur saja, jangan dan tidak usah ngeladenin. Nah, di sini dia juga minta penjelasan. Nah, si Yato juga malah kaget ya. Kok bisa gitu kan? Dewa diselamatkan oleh manusia. Nah, ya udah karena udah lelah dan akhirnya si Yori ini masuk lagi ke dalam arwah raganya lagi. Nah, di sini si kucing itu berhasil dikembalikan kepada anak ini. Nama kucingnya Uesama gitu kan. Nah, di sini kan dia tuh berantem gitu kan. Kenapa ini? Gitu. Ya kan dia si Yato ini mau ngejelasin intinya ada alam sini dan alam sana. Alam sini itu kayak arwah-arwah, sedangkan alam sana itu alam kehidupan. Nah, alam sini itu untuk orang-orang yang sudah meninggal. Beruntunglah si Yori karena belum meninggal dia sudah bisa merasakan alam arwah atau alam sini. Nah, di sini si Yori ini minta untuk disembuhkan, tapi perlu bayaran. Bayaran itu nggak mahal, cuma 5 sen aja gitu kan. Itulah adegan pertama ya. Nah, ini adegan yang kedua ya, episode kedua. Sedikit penjelasan ya guys. Itu maksudnya di alam sana itu ternyata kebalik tadi. Alam sana itu di alam arwah, alam goib, sedangkan alam sini alam dunia nyata. Itu ya koreksian dari saya guys. Jangan lupa nonton di episode kedua, nanti ada pembahasan kenapa sih
arwah itu ada ekornya, nanti gue bahas ya guys ya. Oke. Oke, lanjut ke episode kedua. Episode kedua ini dimulai dengan si Hiyori mandi ya. Hiyori ini semenjak dia bisa pindah ke alam sana alam sini, dia itu jadi mudah tertidur, mudah lelah, hingga akhirnya nggak bisa kontrol gitu. Nah, di sini Hiyori ini di sekolah, mungkin ingin pelajaran olahraga, ganti baju, akibat dari tadi kelelahan dan mungkin karena perbedaan itu, jadi dia itu benar-benar pelor ya, nempel langsung molor. Nah, si Yori ini uh, punya kelebihan seperti itu. Ketika dia pindah ke alam sana, dia bisa melihat siluman, dia jadi ringan, dan dia itu benar-benar mendapatkan kelebihan melebihi ketika di alam sini. Nah, ternyata hari ini tuh mungkin hari ada badainya di alam sana, jadi semua siluman itu berkumpul. Nah, di sini ya siluman tuh di Jepang ini ternyata bisa dilihat juga oleh anak kecil, sehingga si Hiyori pun ngasih hiburan lah. Nah, itu adalah badai ya, kabut hitam. Kabut hitam ini disebut juga dengan badai, di mana semua kumpulnya para siluman, karena itu hal yang mereka sukai. Nah, uh, nah kita lihat ya ini ya, bola salju itu yang nyala itu nanti akan dibahas. Nah, sini Hiato ini sedang dikasih tugas dan tiba-tiba dia dapat telepon oleh Hiyori. Nah, di si Hiyori ini ngejelasin kapan lah kamu mau nyelamatin saya gitu kan. Saya kan mau jadi normal, ya nanti dulu lah katanya. Karena si Hiato ini nggak bisa sakti kalau tanpa ada harta sucinya. Seperti itu. Nah, hingga akhirnya dia jelasin nih harta suci itu apa. Nah, harta suci itu tuh senjata untuk dewa, di semua dewa di sana. Nah, di sini tiba-tiba saja si Ato dapat tugas, langsung dia pergi. Nah, di sini si Yori mulai untuk mempunyai ide, ya kenapa nggak saya cari aja gitu kan, nah, harta suci untuk si Yato. Nah, dia tuh mulai mencari-cari, sampai ada ikan aja dia nawarin untuk jadi harta sucinya si Yato. Nah, perlu catatan ya, harta suci itu nggak bisa sembarangan didapetin. Kalau udah ada yang bentuknya udah siluman, itu akan kemungkinan susah gitu kan. Kecuali kalau silumannya itu masih terlihat baik atau masih berwujud manusia, itu masih bisa. Nah, di sini penulis itu agak konyol ya. Kenapa? Karena si Yato ini benar-benar rendah banget gitu kan. Ketika ada seseorang yang berdoa untuk membantunya membereskan toilet, dia ini mau aja gitu kan. Dewa macam apa kayak gini gitu. Padahal si Yato ini dewa perang loh, jago bertarung, jago semuanya gitu. Nah, ini malamnya benar-benar kelam ya. Kenapa? Karena ada badai. Jadi semua makhluk halus satu siluman berkumpul di sana. Nah, si Hiyori karena nggak mudah nyerah, dia sudah nemuin harta sucinya untuk si Yato, hingga dia telepon gitu kan, pas si Yato datang, wih kok kayak gini. Nah, dia jelasin semua panjang lebar, harta suci itu nggak bisa ya, nggak bisa siluman, harus ada arwah gitu kan. Bisa-bisanya kan lagi genting, malah si Hiyori lepas dari tubuh asingnya. Nah, di sini ada yang unik, di mana ketika si Hiyori mau melawannya, tapi si Yato malah menarik ekornya. Nah, di sini kan langsung kayak kesetrum gitu kan. Si Yato malah milih untuk kabur karena berbahaya. Dia merelakan dirinya untuk apa ya, berantem dengan si siluman tersebut. Nah, bahaya nih kalau tangannya bisa bisa patah kalau misalkan dia ngobatinnya. Nah, dia ngejelasin ini bukan ekor, ini adalah tali kehidupan. Jadi untuk nyambungin jiwa ke raganya sama rohnya. Kebayang dong kalau misalkan talinya itu putus, si Hiyori mungkin akan mati selamanya. Nah, setelah berlari-lari, akhirnya si Yato ini menemuin tuh arwah yang cocok untuk dijadikan sebagai harta suci gitu kan. Nah, harta suci di sini kayak semacam senjata yang tadi saya sebutkan. Akhirnya dia menemukan harta suci yang bernama Yuki, atau bisa dipanggil dengan Yukine. Nah, harta suci Shiyato ini ada pedang ya,
pedang yang bagus. Nah, di sini ketika dia jadi harta suci, berarti sudah berbagi perasaan, berbagi pikiran, berbagi rasa semua. Nah, ketika si siluman itu mau menerjang, nah di sini ya si apa tuh namanya si Hiyori itu sudah mulai benar-benar panik. Tapi kan karena udah dapat harta suci, dia langsung saja menebas dari dalam, hingga akhirnya siluman tersebut meninggal. Oh, Dewa Yato ini karena mungkin pertama juga kali ya dia bertarung dan harta sucinya yang baru dia lelah, dan di sini dia itu langsung membersihkan bekas bertarung ya, karena dia tuh kan sempat terluka, dengan air aja dia langsung langsung sembuh ya. Meskipun sekuat apapun itu, si Arwa ini juga tetap ya melihat penampilan Dewa Yato tersebut. Nah, inilah bentuknya si Yukine, seorang remaja laki-laki. Dia kenalin dirinya bahwa dia adalah dewanya. Nah, dia baik sebenarnya si Yato ini baik ya, cuman emang sableng-sableng aja nih harta sucinya. Itu kan banyak banget yang ngerendahin dia itu kan tuh. Itulah untuk episode kedua. Iya, sedikit bahas tentang si Yato ya, Dewa Yato. Si Yato ini juga merupakan dewa perang ya, dewa yang melegenda di zamannya. Jadi dia itu sangat kuat banget. Cuman kelemahannya dia itu satu, miskin, dan dia tidak terkenal oleh masyarakat di sana gitu ya.